Tuhan, Shalom. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini kita datang kita menyerahkan segenap tubuh jiwa roh kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik atas hidup kita. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menunjukkan satu pujian tak terbatas. Biarlah keberkahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita balas dengan ucapan syukur kita. Lihat
Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu tidak terbatas Tuhan, lebih luas dari samudra, dari cakrawala. Itulah yang sesungguhnya Kau berikan kepada kami umat-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini, untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kami, sehingga kami bisa beribadah pada pagi hari ini juga oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih atas kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur yang Kau anugerahkan pada kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebelum lebih jauh kami beribadah kepada-Mu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dari pribadi ke pribadi. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, segala sikap tingkah laku yang tidak berkenan di hadapan Kau Tuhan, supaya karena kami berkenan dan layak di hadapan Kau Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan segenap pelayan-pelayan-Mu, pemain musik, mungkin pujian, singer, tugas LCD, hamba-Mu yang menerima tamu, berdoa-berdoa syafaat, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan seluruhnya pelayan-pelayan yang dalam kuasa-Mu. Kau suci dan kuduskan Tuhan, sehingga pelayanan kami berkenan dan layak di hadapan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya di dalam kuasa-Mu. Dan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami, menyertai dan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan di saat kami berkumpul dalam ibadah ini. Jauhkan kami dari penularan-penularan serangan virus corona, dan Kau suci kuduskan tempat ini Tuhan, sehingga tidak ada sakit penyakit apapun yang ada di tengah-tengah ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Tuhan, kami serahkan jemaat-jemaat-Mu yang pada pagi hari ini belum tiba dan belum hadir di tempat ini. Kau ikut sertai mereka yang masih ada di perjalanan, supaya sampai tiba di tempat ini dengan selamat. Mereka yang masih ada di rumah, Kau berikan hati yang rindu akan Kau Tuhan, supaya mereka mau datang beribadah kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Bapak Cornelius bersama rombongan yang saat pagi ini melayani di gereja Babatan. Kiranya Kau menyertai memberkati, supaya pelayanannya menjadi berkat seperti Kau memberkati pada pagi hari ini di tempat ini. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami serahkan ibadah ini, dan kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata atas hidup kita. Ibu, pada pagi hari ini kita berikan satu ucapan syukur. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang gembira, sebagai tanda syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Datanglah kebaliknya dengan hati bersyukur. Haleluya.
kepada Tuhan. Bukan persembahan apa yang ada di depan mata bisa dilihat orang, tetapi persembahan di dalam hati kita, satu sukacita, ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Begitu, karena Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan adalah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. hidup kita kalau kita yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai kita dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Aku senantiasa memandang Tuhan karena Dia yang senantiasa berada bersamanya. Yeah.
Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Kalau benar-benar firman itu ada di dalam hati kita, dan firman itu akan kita lakukan setiap hari di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu yang menuntun hidup kita. Haleluya. Firman jadi manusia. Haleluya. Bagi kepunyaan
surga. Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih jiwa kami, tiada sesuatu yang lebih indah yang harus kami ucapkan selain kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas segala perhatian-Mu Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh berada di tempat yang kudus ini Tuhan, ini bukan oleh karena usaha kami Tuhan, namun semata-mata oleh karena kasih kemurahan-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami Tuhan. Dengan kesempatan yang baik ini yang telah Tuhan berikan, kami pergunakan, kami tidak pernah kami sia-siakan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan, kami rindu untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau-lah Allah kami, Allah kekuatan kami, Allah harapan kami di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kesulitan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini yang boleh kami rasakan dengan penuh semangat kami, gairah kami menyembah, memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kiranya kuasa-Mu Tuhan mengurapi setiap pribadi-pribadi yang hadir pada saat ini Tuhan, sehingga mereka penuh dengan ucapan syukur atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat, beri Tuhan rahasia firman-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu mampu Tuhan melaksanakan tugas yang telah Tuhan percayakan, untuk senantiasa membawa sidang jemaat-Mu ini Tuhan, boleh senantiasa Tuhan Yesus menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, boleh Engkau ubahkan Tuhan, sehingga hari ini Tuhan harus lebih baik lewat kebenaran firman-Mu daripada hari-hari sebelumnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jikalau ada roh jahat, roh iblis yang sengaja mengganggu jalannya Tuhan, firman-Mu Tuhan, satu kami bersatu hati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya kuasa-Mu yang mengurapi Tuhan ruangan ini, terlebih ruangan hati kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami halaskan doa kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita pakai waktu kita yang tidak banyak pada pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya kita boleh pulang dengan membawa berkat dari firman Tuhan ini. Pagi hari ini firman Tuhan saya berikan tema jalan untuk memperoleh janji-janji Allah, yang akan kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4, demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, di dalam ayat 4 itu penegasannya bahwa dengan jalan itu, yaitu dengan jalan kita memperoleh anugerah sifat ilahi Allah, itulah Ia telah menganugerahkan janji-janji
yang berharga dan yang sangat besar. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Inilah sebenarnya kekuatan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa kita telah diberikan suatu ketegasan, bukan sesuatu hal yang ngambang, tetapi sesuatu hal yang jelas dan tegas bahwa Allah sanggup memberikan janji-janji yang sangat berharga dan yang sangat besar. Jadi pemberian Allah ini bukan janji-janji yang biasa, tetapi sekali lagi saya katakan janji yang sangat berharga dan janji yang sangat besar. Nah, untuk itulah maka kita harus memiliki respon yang baik, memiliki saling menghargai, saling bisa menerima bagaimana Allah itu sudah memberikan, yaitu karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Nah, jadi tanpa anugerah dari kuasa ilahi Allah itu, maka kita semua manusia ini tidak mampu hidup di dalam kesalehan. Karena di dalam hidup kesalehan itulah nanti yang membawa kita masuk di dalam jalan-jalan untuk memperoleh janji-janji Allah yang sangat berharga dan sangat besar itu. Seringkali memang sebagai umat-umat Kristen yang belum mengenal banyak tentang firman Tuhan, banyak mereka bertanya, mana janji Allah? Mana janji Allah? Sebab janji-janji Allah di dalam Alkitab ini ribuan, bahkan tak terhitung. Tapi seringkali banyak orang belum merasakan mendapatkan janji Allah itu yang mana. Nah, di sini diberikan ketegasan bahwa untuk memperoleh janji-janji Allah itu, manusia ini harus mengadopsi sifat ilahinya Allah. Nah, dari pengadopsian sifat ilahi Allah itulah maka manusia akan mampu hidup di dalam kesalehan. Hidup di dalam kesalehan oleh pengenalan kita akan Dia. Nah, apakah orang Kristen itu belum mengenal tentang Kristus? Secara lahiriah, semua orang Kristen kenal siapa itu Tuhan Yesus. Tetapi secara rohani, pengenalan akan Kristus itu adalah orang yang mengerti, orang yang tahu apa itu mengenal Kristus. Mengenal Kristus itu orang yang mengerti dan tahu rencana Allah. Nah, itu sebabnya orang dibutuhkan sifat-sifat kesalehan. Nah, saya catat di situ, saleh itu mengenal akan Allah, yaitu tunduk akan rencana Allah. Seringkali kita menjadi orang-orang ini jalan di dalam rencana kita sendiri. Padahal orang saleh itu sebenarnya harus tunduk dengan rencana Allah. Dan apa rencana Allah itu? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Sekarang kita lihat apa sih pentingnya orang itu hidup di dalam kesalehan. 2 Petrus 3 ayat 12. 2 Petrus pasal 3 ayat 11 sampai 13. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karenanya. Tetapi sesuai dengan janjinya,
kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi hidup di dalam kesalehan itu untuk mempersiapkan diri di dunia ini. Di dunia ini kita harus mempersiapkan diri. Sebab setelah nanti dunia ini hancur, sudah tidak ada yang dapat kita kerjakan. Kita mau setia, kita mau taat, kita mau memberontak, sudah tidak ada. Jadi kesempatannya selama kita hidup di dunia ini. Nah, selama hidup di dunia ini kita diberikan pengenalan, diberikan anugerah tentang sifat-sifat ilahi Allah untuk mencetak manusia menjadi manusia yang saleh. Nah, manusia yang saleh itu manusia yang tunduk akan rencana Allah, manusia yang berkecimpung di dalam kebenaran. Sebab di dalamnya itu maka orang saleh itu nanti akan mempersiapkan diri untuk menuju langit dan bumi yang baru. Sebab bumi yang kita tempati sekarang dan langit yang kita lihat sekarang ini nanti akan hancur sesuai dengan firman ini. Akan dihancurkan. Semua orang-orang nanti yang tidak terdapat hidup di dalam kesalehan juga akan hancur. Itu sebabnya di dalam ayat 11 dikatakan, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Diberikan tekanan, harus suci dan saleh. Nah, disinilah maka kita tidak bisa hidup main-main. Kita tidak tahu langit dan bumi ini kapan akan hancur, kapan akan musnah. Kita melihat tanda-tanda zaman luar biasa. Penyakit virus corona belum selesai, sudah muncul virus dari Afrika. Pembaharuan dari virus Ebola yang sangat lebih mematikan. Penularannya lebih cepat. Dan itu sudah ditemukan pada saat orang Afrika pergi ke daerah Cina. Virus corona belum selesai. Bencana alam ada di mana-mana. Tadi malam saya melihat bagaimana negara Iran mempropagandakan senjatanya tentang nuklir. Dan kalau bom nuklirnya Iran itu diledakkan satu saja, habis orang seluruh dunia. Tidak usah dua. Lalu negara mana saja yang mempunyai bom nuklir? Banyak. Tentunya kalau Iran meledak, Korea Utara, Rusia, Amerika, dan Cina semua akan meledak. Dan kiamatlah dunia ini. Kalau kita melihat kondisi dunia ini, lalu bagaimana kita harus hidup? Nah, ini sebabnya sudah jemaat kasih. Saya selalu ingin mengajak supaya sudah jemaat Bukit Sion khususnya selalu ada pertumbuhan di dalam rohani, selalu ada perubahan. Tadi Bapak Sukono mendoakan supaya kita pulang dari gereja ini lebih baik kondisi kita dari hari yang kemarin. Itu memang harapannya. Supaya kedatangan kita kepada gereja ini, ibadah kita ke gereja ini ada progres, ada perubahan, ada pembaruan. Supaya pada saat langit dan bumi nanti hancur, kita bisa masuk di dalam kategori orang-orang yang salah. Di situ nanti tidak ada kompromi. Apa ini tidak ada. Saudara harus melihat di dalam Matius 7 ayat 20 dan seterusnya. Tidak ada kompromi. Saya dulu setia
taat dulu. Sekarang bagaimana? Tuhan Yesus mengatakan, sebab nanti pada akhir zaman orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, yang terakhir, dan orang yang baru akan menjadi orang yang terkemudian. Hati-hati. Itu sebabnya di dalam hal kerohanian kita, jangan jumawa. Jangan sok aku sudah dewasa, aku sudah tahu pahit getirnya hidup, aku sudah banyak mengenal firman. Belum tentu. Apakah banyak mengenal firman itu sudah dilakukan atau hanya sekedar banyak pengetahuan? Sebab yang dituntut Tuhan bukan banyak pengetahuan akan firman, tetapi melakukan firman. Itulah yang dikehendaki Tuhan, supaya kita kesalahan hidup kita akan menuju langit dan bumi yang baru. Dan inilah rencana Allah. Allah akan diam di tengah-tengah umat. 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18, ayat yang sangat menjanjikan bagi orang yang setia, bagi orang yang sungguh-sungguh, tetapi sangat menakutkan bagi orang yang setengah-setengah. Ayat 16, apakah hubungannya baik Allah dengan berhala? Ini berbicara tentang kesucian dan kesalehan. Karena kita adalah bagian dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku, Allah, akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Inilah rencana Allah. Menjadikan orang-orang percaya itu menjadi umatnya dan menjadi anak-anak Allah. Syaratnya 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah rencana Allah. Jadi rencana Allah itu ingin ada di tengah-tengah umatnya dan menjadikan kita umat yang percaya ini sebagai anak-anaknya, sebagai kekasihnya. Nah, ini yang seringkali kurang direspon oleh manusia. Apa yang saya sebut sebagai direspon, yaitu tanggung jawabnya di dalam ayat 17, yaitu keluarlah kamu, pisahkanlah dirimu, jangan menjamah apa yang najis dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita berani keluar dari hal-hal yang berbau dosa. Ini persiapan kita. Inilah sifat ilahi yang dianugerahkan Allah supaya manusia itu mampu keluar dan tidak kompromi lagi dengan hal-hal yang berbau dosa. Kita masih hidup di dunia, masih berkompromi dengan dunia, gak masalah. Tetapi jangan kompromi dengan hal-hal yang berbau dosa. Harus berani keluar, harus berani memisahkan diri, dan jangan menjamah apa yang najis. Dan ditegaskan, maka aku akan menerima kamu. Kata-kata maka aku akan menerima kamu, ini kalau dibalik, maka aku tidak akan menerima kamu jika kamu tidak berani keluar, jika kamu tidak berani memisahkan diri, jika kamu masih terus menjamah hal yang berbuat dosa, maka Tuhan tidak akan menerima kita sebagai anak-anak yang dikasihi.
sidang jemaat yang dikasihi Allah, tentang berkat itu sudah dijanjikan di dalam 21 ayat 4 tadi. Di situ ditegaskan. Lihat 21 ayat 4 tadi, kita baca aja supaya tak lupa. Satu ayat 4, dengan jalan ini Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Di sini ditegaskan bukan satu janji, tetapi janji-janji. Janji-janji itu banyak, luas. Sebabnya ada pujian semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Dari musim ke musim janji-janji Allah terus diberikan tentang kehidupan kita di dunia. Dikatakan janji-janji yang berharga dan sangat besar, bukan satu janji, tapi janji-janji yang sangat berharga dan sangat besar, yang sudah ditegaskan di dalam Alkitab, yaitu kita akan diam bersama-sama dengan Allah di langit dan bumi yang baru. Itu yang sangat berharga. Itu rencana Allah yang sangat berharga dan sangat besar. Kalau berkat-berkat di dunia ini kecil bagi Tuhan, itu bukan, tidak termasuk kategori yang berharga dan biasa. Kalau kita hidup di dunia, maka Allah bertanggung jawab untuk memelihara umatnya. Itu pasti. Tentang pemeliharaan Allah itu pasti. Apalagi kalau kita terus memiliki hati dan pikiran untuk membawa hidup ini menuju kesalehan. Karena di dalam kesalehan inilah kita nanti akan menuju jalan untuk memperoleh janji. Ya, ayat 4 dengan jalan itu, dengan jalan orang yang telah menjadi saleh itu, telah menganugerahkan kepada kita janji-janji. Jadi siapa yang menerima janji-janji yang berharga dan sangat besar? Jelas itu orang-orang yang berani keluar, orang-orang yang sudah tidak menjamaah, orang-orang yang sudah tidak berbulan lagi dengan hal berbau dosa. Itulah orang saleh, orang yang tahu rencana Allah. Itu yang memperoleh jalan. Jadi tidak semua orang, tidak semua orang. Itu sebabnya di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 tadi dikatakan bahwa semuanya akan hancur, dan betapa pentingnya orang itu harus memiliki hidup suci dan saleh. Harus, dari dalam Tuhan, harus suci dan saleh. Saudara, sebenarnya kalau kita ini mau memikirkan tentang hari kekekalan, firman-firman seperti ini sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Bagaimana tidak? Pertanyaannya, mampu gak aku? Sanggup gak aku seperti firman Tuhan yang menuntut pada bagian? Itu kalau kita mau memandang hari-hari kekekalan. Tapi kalau hari-hari kekekalan itu dipandang sepele, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat kecewa. Sangat-sangat kecewa. Dan kekecewaan nanti tidak bisa ditebus dengan cara apapun. Kalau sekarang kita masih bisa berubah, masih bisa berkarya, masih bisa bekerja untuk memiliki sifat-sifat ilahi Allah, masih bisa, masih kuat. Itu sebabnya mari kita jemaat yang kasih Tuhan, kita pulang dari tempat ini
harus lebih baik dari untuk kita yang berbuat. Agar janji-janji Allah yang berharga dan sangat besar itu tidak luput dari genggaman. Bayangkan saja kalau saudara sudah dikasih tahu di telepon, Bapak akan mendapat mobil rumah mewah plus isinya plus mobil mewah. Nama Bapak sudah tercatat. Kriterianya Pak, Bapak harus absen ke sini seminggu 2 kali. Remeh. Kriterianya hanya absen 1 minggu 2 kali. Tapi ternyata orang ini 1 minggu hanya absen 1 kali. Kadang-kadang nggak absen. Karena merasa hadiahnya sudah, namanya sudah, nama dia, sertifikat rumahnya sudah nama si A. Ternyata di hari kemudian, karena orang ini tidak sesuai kriteria, maka janji itu dibatalkan. Betapa kecewa. Rumah mewah sudah diperlihatkan, luas, diisi dengan perabotan yang serba mewah, ada mobil mewah, baik. Tetapi tentang langit dan bumi baru jauh dari itu. Itu disebabkan dikatakan janji yang sangat berharga dan sangat besar. Bukan hanya besar, sangat besar. Dan yang mengatakan sangat besar ini Allah, bukan manusia. Kalau besarnya manusia itu kecil bagi Allah. Tetapi kalau besarnya Allah, maka manusia tidak bisa memandangnya. Gak kuat daya pandang kita, daya pikir kita, gak kuat. Nah, sebabnya sedang jemaat yang kasih Tuhan, mari dengan jalan inilah kita akan menerima janji Allah. Kita terus bekerja, berani keluar, berani memisahkan diri, berani tidak menjaman lagi apa yang itu dikatakan berbau dosa. Tentang janji-janji yang besar, tentang orang-orang yang dapat memiliki kodrat Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah. Orang yang lahir dari Allah ini orang yang telah menerima sifat ilahi Allah secara benar. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia? Selain daripada yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tentang kepercayaan kepada Yesus sebagai anak Allah itu adalah kondisi orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu kita baca di dalam ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Itulah orang beriman. Menurut perintah-perintah. Dan firman Tuhan mengatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Tuhan tahu seberapa kekuatan saya dan saudara. Kalau kekuatan saya memanggul beban 50 kilo, Tuhan tidak mungkin memberikan saya beban untuk memanggul 100 kilo. Yang menjadi pertanyaannya, seberapa kita mau bekerja, mau melakukan perintah-perintahnya. Jadi bukan perintah-perintahnya berat, bukan. Tetapi justru kita ini membawa hidup kita ini untuk melakukan itu yang benar. Diajak untuk keluar, untuk memisahkan diri, untuk tidak menjamak apa yang tidak berkenan. Itu yang benar. Bukan perintah-perintahnya yang benar, tetapi untuk meletakkan sifat manusiawinya itu yang benar. Sehingga Allah tidak ada di tengah-tengah kita, dan kita tidak disebut sebagai anak-anak Allah.
Dan kalau kita tidak tercatat sebagai anak-anak Allah, maka kita tidak disebut sebagai orang yang beriman. Lah kalau kita sudah tidak disebut sebagai orang yang tidak beriman secara rohani, maka disitulah kita tidak pernah bisa mengalahkan hawa nafsu dunia. Sebagai seorang Kristen, semua orang, aku orang beriman. Ya, tidak mau dikatakan sebagai orang yang tidak beriman. Tetapi kalau ditanya apakah kamu sudah memisahkan diri, apakah sudah keluar, apakah kamu sudah tidak menjamah apa yang najis, tidak bisa jawab. Sebab itulah karakter orang beriman. Itu yang disebut orang beriman, yang bisa mengalahkan dunia. Padahal Tuhan sudah memberikan model, dianugerahi sifat ilahi, sifatnya Allah diberikan kepada manusia. Nah, sudah cuma ada Tuhan, mari pada bagian ini kita belajar menjadi penurut. Jadi bukan terus memelihara egoismenya di dalam sifat kita. Coba kita menurut teladannya Kristus. Teladannya Kristus katakan dalam Korintus, pada saat ia dicaci maki, ia diam saja. Pada saat ia diludahi, ia diam saja. Pada saat ia dicambuk, disakiti, dibunuh, diam saja. Kenapa? Karena Kristus menurut kepada kehendak Bapa. Itulah rencana Allah. Dan kita harus menjadi orang yang meneladani tentang bagaimana kita harus menurut. Seringkali saya katakan, ayo belajar di tengah keluarga dulu saja. Tidak gampang emosional. Ada pertentangan yang tidak menyenangkan, diam saja. Ada tingkah perbuatan yang dipandang tidak menyenangkan, diam saja. Gak usah dituruti, gak usah emosional, sok berani, sok bisa, sok berkuasa. Itu bukan karakter Kristus. Belajar di tengah keluarga dulu. Kalau sudah lulus baru di luar. Seringkali orang itu bisa baik di luar, belum tentu baik di tengah keluarga. Rencana Allah menjadikan orang sebagai penurut perintah Allah. Ayo saling menghargai, saling mengasihi, supaya keluarga-keluarga kita itu benar-benar menjadi teladan untuk keluarga-keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau kita masih menjadi orang ganas, yang masih keras, sok marah, sok begini, nanti kalau dilihat orang gimana? Katanya orang Kristen itu penuh kasih. Mana kasihnya? Ayo, mulai anak-anak, sahabat yang sudah tua, termasuk saya, belajar menjadi penurut. Diam saja seperti Kristus, biar Allah sendiri yang akan menghadiri. Disitulah maka nanti sifat-sifat ilahi Allah itu akan mencetak kita sedikit demi sedikit menjadi orang saleh, selalu bekerja di dalam kebenaran, selalu menurut dalam perintah-perintah Allah. Sehingga dengan jalan itulah maka kita akan memperoleh janji-janji yang berharga dan sangat besar. Dan kalau itu sudah ada di dalam genggaman kita, maka tidak ada hal di luar apa yang dikatakan damai sejahtera. Pasti kedamaian dan kesejahteraan itu akan tercipta dan terjadi di dalam hidup kita, baik yang sudah keluarga maupun yang belum keluarga. Sebabnya sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari kita pandang langit dan bumi yang baru yang dijanjikan kepada kita untuk kita tepat, dan kita akan menikmati langit baru dan bumi yang baru 1000 tahun.
Belum surga, belum. Masih langit dan bumi yang berkata Yerusalem baru. Pemerintahan 1000 tahun. Saudara-saudara nanti yang imannya hebat, saudara akan memerintah bangsa-bangsa dalam 1000 tahun nanti bersama dengan Kristus. Saudara akan jadi raja-raja. Dan setelah selesai pemerintahan 1000 tahun, baru saudara akan duduk di dalam kerajaan surga yang benar. Mari kita pandang mata rohani kita besar, supaya selama kita hidup di dunia ini, kita menempatkan diri untuk melaksanakan sifat-sifat ilahi Allah itu tertransfer di dalam tubuh kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tahu akan rencana Allah, yang tahu akan menjadi seperti apa anak-anak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Kau mengenal hati. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rubah, namun Kau memandangku sampai ke jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan hanya dekat. Saya cuma sebagai sendiri, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya,
firman-Mu yang Tuhan nyatakan pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau ingin kami mengenal, mengetahui rencana-Mu atas kehidupan kami. Engkau ingin menjadi Allah di tengah-tengah kami, dan kami akan menjadi umat-umat. Tuhan, Engkau tahu betapa kami harus hidup saleh di hari-hari ini sampai dengan hari-hari ke depan. Dan kami mempertahankan kekudusan kami, memenuhi apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, masih banyak pelanggaran kesalahan yang kami lakukan, tapi biarlah dengan firman-Mu ini Tuhan, kami boleh semakin hari untuk semakin memperbaiki diri kami, introspeksi diri kami melalui kebenaran firman. Apa yang salah di mata-Mu, apa yang salah di hadapan, kami boleh memperbaiki hari lepas hari oleh karena teguran firman-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami semakin hari semakin saleh dalam kehidupan kami, supaya kami nanti boleh sampai kepada Yerusalem baru, langit baru dan bumi yang baru. Karena janji-janji-Mu adalah sangat berharga dan sangat besar dalam kehidupan ini, Tuhan. Biarlah kami boleh memperoleh janji-janji itu. Tidak hanya kami mendengar janji itu, tapi kami boleh menggapai, memperoleh janji itu seutuhnya dalam kehidupan kami, sampai kami boleh bersama-sama dengan Kau dalam kemuliaan, dalam surga yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Pakai terus hamba-Mu ini Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan hikmat maripat yang berasal daripada Kau, sehingga boleh menyampaikan firman kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kasih sayang-Mu kepada kami. Pakai terus pelayanannya Tuhan, boleh menjadi saluran berkat untuk kami sedang umat di tempat ini. Buat berhasil apa yang dikerjakannya, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupannya, baik pelayanannya maupun dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Tuhan. Tidak ada pengumuman yang lebih. Saya hanya menyampaikan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya untuk pembangunan tempat parkir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada pengumuman yang lain. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Ibu
Di akhir ibadah pada pagi hari ini Tuhan, sungguh kami ucap syukur dan terima kasih. Dan kami yakin dan percaya Kau telah menyertai dan memberkati ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Bagi mereka-mereka yang saat ini membutuhkan pemulihan dan sakit penyakitnya, kami serahkan Saudari Listia, kami serahkan Ibu Kepala Sakarias, kami serahkan Ibu Sudarmasih, Ibu Yaya, kami serahkan kesehatannya Bapak Budi, kami juga menyerahkan kesehatannya Ibu Mustia dan yang lain-lain yang kami sebut namanya. Kiranya jamah di dalam nama Yesus, buat kuasa darah bilur-bilur akan memulihkan dan menyembuhkan. Dan mereka-mereka yang sudah lanjut usia, kami serahkan Ibu Kepala Sakarias, Ibu Aminah, Bapak Ibu Yakub, Bapak Ibu Superno, Bapak Ibu Soleman. Kami serahkan Bapak Budi, kami serahkan Ibu Mariati, kami serahkan yang lain-lain Tuhan, Bapak Ibu Mustia. Tuhan, kami serahkan juga yang lain-lainnya di dalam masa tua ini. Kau menyertai dan memberkati dengan kekuatan dan kesehatan Tuhan, supaya dalam tubuh yang sehat mereka tetap bisa beribadah kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk rencana pembangunan parkir ini sampai selesai. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, yang berkati seluruh sedang jemaat-Mu Tuhan, dan biar lewat berkat yang sudah Kau berikan, tempat ini bisa selesai dengan baik. Untuk kami serahkan jemaat-jemaat-Mu yang sudah ikut campur tangan, memberikan persembahan-persembahan secara khusus maupun persembahan secara sukarela, dan Kau menyertai memberkati dengan berkat-Mu yang berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa khusus untuk keluarga-keluarga muda, yang Kau berikan damai sejahtera, berikan hati yang saling menyayangi dan saling mengasihi, sehingga ada satu kedamaian kesejahteraan di tengah-tengah keluarga. Berkati Tuhan dengan berkat yang melimpah, sehingga berkat dari keluarga-keluarga muda ini Tuhan akan menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih. Kami juga menyerahkan juga keluarga-keluarga yang lain, seluruh sedang jemaat Bukit Sion, Kau menyertai dan memberkati. Apapun yang dikerjakan oleh sedang jemaat-Mu, yang Kau menyertai dan memberkati, sehingga tidak ada satupun dari seluruh sedang jemaat-Mu yang mendapatkan atau yang mengalami kekurangan. Mereka boleh mendapatkan berkat kelimpahan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Cornelius yang saat ini melayani kebabatan. Kau berkati kepulangannya ke Mojokerto sehingga sampai di tempat ini dengan selamat. Kami juga menyerahkan ibadah seseduanya di dalam kuasa-Mu, dan Kau juga akan menyertai dan memberkati Tuhan, seperti Kau memberkati kami pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan anak-anak muda yang sudah masanya untuk memiliki pasangan hidup. Berikan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan jadikan seluruh anak-anak muda di tempat ini menjadi anak-anak muda yang takut akan Engkau, setia kepada Engkau, dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih mereka yang masih duduk di bangku sekolahan, yang Engkau menyertai memberkati, berikan hikmat rabuni kepada kecerdasan yang sudah bekerja. Engkau berkati apapun yang dikerjakannya. Tuhan, kami berdoa untuk saudari Hana yang menanti proses kelahirannya, sertai dan berkati Tuhan juga pada masa kelahirannya nanti, baik bayi maupun ibunya dapat melahirkan dengan baik, sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang fokus menangani COVID-19 ini, dan Kau pakai baik tim medis maupun setiap apapun yang ada di dalamnya. Kau menyertai memberkati sehingga proses-proses perjalanannya vaksin nanti dapat berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun, dan semua dapat diselesaikan dengan baik, dan Indonesia bisa dibebaskan dari serangan virus corona. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh sedang jemaat muda sudah hadir pada pagi hari ini. Di saat kami berkumpul, sekali lagi kami berdoa Tuhan,
Jauhkan dari segala penularan virus-virus corona. Dalam nama Yesus kami setan. Dalam mereka boleh pulang dengan tubuh yang sehat. Dan berkat Tuhan boleh melimpah pada seluruh sidang jemaat yang hadir pada pagi hari. Terima kasih, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkatnya daripada Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang dimeteraikan lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Pagi hari ini akan menyertai engkau, melindungi engkau, memberkati engkau mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita ucapkan haleluya, amin.